Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andreza Abdillah, NPM 2335 1053, dari kelas 6F, pemrograman mobile. Di sini saya akan melanjutkan membaca, yaitu di bab 7. Di sini, langsung saja. Bab 7 itu form and user input, terus no one. Capaian pembelajaran itu membedakan mekanisme controller dan uncontrolled komponen dalam menangani input data. Mengatasi masalah UX klasik pada mobile akibat keyboard virtual menggunakan keyboard avoiding view. Menerapkan validasi skema data yang ketat dan deklaratif menggunakan pustaka Zoot. Mengelola state formulir yang kompleks dan performa tinggi menggunakan Red-Hawk Form. Merancang pengalaman pengguna UX yang empatik dalam menangani pesan kesalahan. Yang pertama ini controlled face uncontrolled, the control freak. Dalam ekosistem break, menangani input dan teks ibarat menjalani ini hubungan antar asmara, kamu bisa menjadi pasangan yang posesif atau pasangan yang cuek dan membebaskan. Pendekatan controlled komponen adalah standar yang emas di Rex, di mana setiap ketukan keyboard dikendalikan sepenuhnya oleh state aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang bisu. Ia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik kecuali Rex secara eksplisit menyuruhnya menampilkan huruf tersebut lewat prox value. Dalam skenario ini, Rex bertindak sebagai manajer mikro yang memegang satu sumber kebenaran. Data input tidak hidup di dalam DOM atau sistem operasi natif, melainkan hidup di dalam state memori JavaScript kita. Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi. Bukan mengetik event on change text terpanggil, fungsi set state dijalankan. Komponen melakukan render dengan nilai baru. Input menampilkan nilai tersebut, meskipun terdengar berputar-putar dan bersinergi untuk sekedar menampilkan satu huruf. Pendekatan ini memberikan kendali absolut. Kamu bisa dengan mudah mengubah input menjadi huruf besar semua saat pengguna mengetik atau memblokir karakter tertentu agar tidak pernah muncul di layar. Validasi instan seperti mengecek apakah username sudah terpakai saat pengguna masih mengetik menjadi sangat mudah dilakukan karena data selalu tersedia di stat setiap milidetik. Di sisi lain, kita memiliki pendekatan controlled component yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini kita membiarkan sistem operasi menangani penyimpanan data input tersebut. Dan kita hanya menengok nilainya saat benar dibutuhkan. Biasanya saat tombol submit ditekan, kita menggunakan ref untuk membuat jembatan ke elemen input natif dan menarik nilainya secara manual. Pendekatan ini jauh lebih hemat performa karena tidak memicu render setiap kali pengguna mengetik satu karakter. Jika kamu memiliki formulir raksasa dengan 50 kolom isian, menggunakan uncontrolled eh, komponen akan membuat aplikasi terasa jauh lebih ringan dan responsif karena UI thread tidak dibombardir dengan siklus render yang konstan. Namun di dunia React Native, pendekatan uncontrolled sering kali dianggap sebagai warga kelas 2 dan kurang disarankan untuk mayoritas kasus penggunaan umum. Alasannya adalah hilangnya sinkronisasi instan antara apa yang dilihat pengguna dan apa yang diketahui oleh logika aplikasi. Jika kamu ingin menonaktifkan tombol submit secara otomatis ketika panjang password kurang dari 8 karakter, kamu akan kesulitan melakukannya dengan kontrol komponen karena aplikasimu tidak sadar dan perubahan panjang karakter secara real time. Kamu harus menambahkan event listener manual yang pada akhirnya membuat kode menjadi lebih rumit daripada sekedar menggunakan state biasa. Selain itu, fitur canggih seperti masking input, misalnya format otomatis nomor telepon, hampir mustahil dilakukan dengan mulus tanpa kendali penuh dari controller komponen. Perdebatan antara keduanya seringkali bermuara pada kompromi antara performa dan fungsionalitas fitur. Untuk formulir login sederhana atau pencarian, kontrol komponen adalah pilihan yang paling aman, mudah di-debug, dan jelek banget. Tetapi untuk formulir data entry yang sangat masif dan kompleks, atau jika kamu mengalami masalah performa saat mengetik di perangkat lain, beralih ke controller adalah solusi cerdas. Kunci utamanya adalah memahami biaya dari setiap ketukan keyboard. Kesimpulannya yaitu adalah selalu dengan controller komponen karena prediktabilitasnya yang tinggi membuat pengembangan lebih cepat dan minim bug. Maka yang kedua, handling keyboard UX dan invisible enemy.
Salah satu musuh terbesar dan sering terlupakan dalam pengembangan aplikasi mobile adalah keyboard virtual. Di layar desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar. Tapi di mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% ruang layar saat muncul. Nah, masalah klasik yang sering terjadi adalah the hidden submit button. Pengguna asik mengisi formulir di bagian bawah layar. Keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tertutup total oleh keyboard tersebut. Pengguna yang bingung akan mencoba menutup keyboard atau lebih parah, mereka mengira aplikasi macet dan akhirnya keluar. Ini adalah cacat UX fatal yang bisa membunuh konversi aplikasimu dalam sekejap. Untuk mengatasi invasi ruang layar ini, Reaktif menyediakan perisai bawaan bernama Keyboard Avoiding View. Komponen ini bertugas secara otomatis menyesuaikan posisi konten di dalamnya, baik dengan mendorongnya ke atas atau mengubahnya tinggi, agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik. Konsepnya sederhana, ketika keyboard memberi sinyal saya mau muncul setinggi 300 pixel, komponennya akan bereaksi. Oke, saya akan geser konten ini naik 300 pixel juga. Tanpa komponen ini, input teks berada di bawah layar akan terkubur hidup-hidup di bawah keyboard, menciptakan pengalaman mengetik buta yang sangat menyebalkan. Namun, implementasi keyboard avoiding view tidak semulus teori di atas kertas karena fragmentasi antara iOS dan Android. Property behavior adalah sumber kebingungan utama. Di iOS, kita seringkali harus menggunakan behavior padding, sementara di Android kadang behavior hack, atau bahkan tidak perlu properti apapun karena Android memiliki manajemen Windows Soft Input Mode sendiri di level AS. Kamu akan menghindari akan sering mendapati situasi di mana layout terlihat sempurna di iPhone, tapi di Android kontennya malah terdorong terlalu tinggi hingga keluar layar, atau sebaliknya. Melakukan pengujian di kedua platform secara fisik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keyboard tidak merusak tatanan UI yang sudah kamu desain dengan indah. Tantangan berikutnya adalah interaksi antara keyboard dan komponen scroll view. Jika formulirmu panjang dan bisa digulir, kamu harus memastikan bahwa input yang sedang aktif selalu terlihat di layar. Untungnya, scroll view di React Native memiliki fitur cerdas yang bisa melakukan auto scroll ke input yang sedang diketik. Asalkan struktur komponenmu benar. Seperti keyboard sol presis tabs juga sangat krusial. Pernahkah kamu mencoba menekan tombol submit dan keyboard malah menyentuh dulu dan tombolnya tidak terpencet? Itu karena secara default tab di luar input akan menutup keyboard dan membatalkan aksi tab tersebut. Mengatur properti ini ke handline atau always memastikan tab pengguna pada tombol tetap dieksekusi meskipun keyboard sedang terbuka. Oke, yang ini menangani keyboard adalah seni mengelola ruang yang sangat terbatas dan dinamis. Kamu tidak hanya mendesain satu tampilan statis, tetapi dua keadaan, keadaan keyboard tutup dan keadaan keyboard buka. Pastikan elemen krusial seperti tombol aksi itu utama tetap bisa diakses dalam kedua keadaan tersebut. Oke, lanjut yang ketiga, skema validation dan Nick Bouncer. Dahulu kala, validasi formulir dilakukan dengan rangkaian ifs yang panjang dan berbelit-belit, sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode yang mengerikan seperti jika nama kosong, return error A. Jika email tidak ada, return error B. Jika password kurang dari 8, return error C. Kode imperatif semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara, dan sangat rentan terhadap bug logika. Jika kamu lupa satu kondisi else, data sampai bisa lolos masuk ke database dan menyebabkan kekacauan. Disinilah kita membutuhkan seorang penjaga keamanan profesional, dan Z adalah bouncer. Kelab malam paling ketat namun cerdas di ekosistem TypeScript saat ini. Z memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema declaration. Alih-alih menulis logika pengecekan manual, kita mendefinisikan bentuk data yang kita inginkan di awal. Kita bisa menulis unsur skema, subject, name, string, min, email, string, email. Ini seperti menulis aturan masuk klub malam di papan tulis. Harus pakai sepatu, umur minimal 21 tahun, dan bawa KTP. Z akan membaca aturan ini dan secara otomatis menolak data apapun yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pendekatan deklaratif ini membuat kode validasi terbaca seperti bahasa manusia biasa, bukan bahasa mesin yang rumit. Kekuatan superzode yang sesungguhnya muncul ketika dipadukan dengan TypeScript inference, karena kita sudah mendefinisikan skema bentuk data secara rinci. Zode bisa secara otomatis menggenerate tipe dan data TypeScript untuk kita. Kita tidak perlu menulis interface user secara manual lagi. Cukup gunakan types user. Z interface
of social schema. Ini menjamin bahwa tipe data di kode TypeScript kita selalu 100% sinkron dengan logika validasi runtime. Jika kita menambahkan aturan baru di skema Zoot, misalnya menambahkan kolom umur di tipe data di seluruh aplikasi, akan otomatis terupdate. Ini menghilangkan risiko ketidaksinkronan antara apa yang kita kira datanya dengan apa validasi aslinya. Zoot juga sangat powerful dalam chaining rules atau aturan berantai. Kami bisa menyusun validasi yang sangat spesifik dengan metode yang elegan, seperti min 8, max 20, regex. Jika kamu butuh pesan error custom dalam bahasa Indonesia gaul, Zoom memudahkannya. Min 1, message wajib diisi bro. Fleksibilitas ini memungkinkan kita memberikan umpan balik yang sangat presisi kepada pengguna. Alih-alih hanya mengatakan data salah, kita bisa mengatakan password harus punya minimal satu huruf besar dan satu angka, membantu pengguna memperbaiki kesalahan mereka dengan cepat tanpa menebak-nebak. Selain validasi tipe dasar, DZ juga sanggup menangani validasi relasional yang sangat kompleks, seperti kolom konfirmasi password. Kita bisa menggunakan metode refine untuk mengecek apakah password sama dengan confirm password. Logika validasi lintas field semacam ini dulunya sangat merepotkan untuk ditulis secara manual, tetapi dengan Zoot itu menjadi bagian natural dari definisi skema. Zoot membungkus semua kerumitan logika perbandingan tersebut dalam satu blok kode yang bersih dan terisolasi. Menjaga komponen UI kita tetap fokus pada tugas menampilkan visual, bukan menghitung logika benar atau salah. Integrasi Zoot dalam alur kerja input data menciptakan lapisan keamanan pertama yang kokoh sebelum data menyentuh API atau backend. Filosofinya adalah file fast. Terus jika data input sampah, tolak secepat mungkin di sisi klien. Jangan buang-buang kuota internet untuk mengirimnya ke server hanya untuk ditolak di sana. Dengan Zoot, kita bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa hanya data yang benar-benar bersih, steril, dan sesuai format yang diizinkan masuk ke dalam logika bisnis aplikasi kita. Terus yang keempat ini state management for forms. The Orchestra Conductor mengelola state formulir dengan new state biasa mungkin cukup untuk formulir login dengan dua kolom, tetapi akan menjadi bencana performa untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep controlled komponen di mana setiap ketukan memicu render. Jika formulir memiliki 20 kolom, semuanya berada dalam satu komponen induk. Mengetik satu huruf di kolom alamat akan memaksa 19 kolom lainnya untuk ikut render ulang. Meskipun mereka tidak berubah. Ini menyebabkan apa yang disebut render tracing, di mana HP pengguna menjadi panas dan ketikan keyboard terasa lag atau lambat muncul. Ketika membutuhkan solusi manajemen state yang lebih cerdas dan terisolasi. Solusi de facto ini industri saat ini adalah Red From. Pustaka ini bekerja dengan filosofi yang unik. Dia menggunakan pendekatan controlled di balik layar untuk performa, tetapi memberikan IP yang terasa seperti controlled untuk kemudahan pengguna. RHF bertindak sebagai konduktor orkestra yang memastikan bahwa ketika satu instrumen dimainkan, instrumen lain tidak perlu ikut bereaksi. Dengan RHF mengetik di kolom nama hanya akan memicu perubahan pada komponen input nama itu sendiri. Sementara sisa formulir tetap diam dan tenang. Isolasi render ini adalah kunci untuk mencapai performa 60 fps pada formulir yang kompleks sekalipun. Dalam konteks React Native, Rahat menyediakan komponen pembungkus khusus bernama controller. Karena komponen input di React Native tidak mengekspos ref HTML standar seperti di web, controller bertugas menjembatani logika RHF dengan komponen UI native. Pola penggunaannya melibatkan prop render yang memberikan fungsi onChange, onBlur, dan value. Kita cukup menyambungkan fungsi-fungsi ini ke pres pemilik text input atau komponen custom kita, meskipun sintaksnya terlihat sedikit lebih panjang daripada register di web. Pola controller memberikan fleksibilitas total untuk menggunakan komponen UI dari pustaka pihak ketiga manapun, tanpa masalah kompatibilitas. Fitur pembunuh dari Ref adalah integrasinya yang mulus dengan Zot Resolver. Kita bisa langsung menyambungkan skema Zot yang sudah kita buat di bagian sebelumnya ke dalam hub use prompt. Ini menciptakan alur kerja yang sangat harmonis. Ref mengurus manajemen state dan event, sementara Zot mengurus logikal validasi.
Ketika pengguna menekan tombol submit, RHF akan secara otomatis menjalankan validasi ZOOT. Jika ada error, RHF akan membatalkan pengiriman data dan memberikan objek errors yang berisi pesan kesalahan spesifik untuk setiap kolom. Siap untuk ditampilkan di UI. Kita tidak perlu menulis satu baris pun logika if secara manual. Dengan menggunakan check hook form, kita mengubah tugas manajemen formulir yang biasanya menjadi sumber utama kode spaghetti menjadi struktur yang rapi dan terorganisir. Kita memisahkan tiga kekhawatiran utama, tampilan logika validasi dan manajemen state. Pemisahan ini membuat kode kita sangat modular dan mudah dites. Formulir yang kompleks bukan lagi monster yang menakutkan, melainkan sekumpulan komponen kecil yang bekerja sama dalam harmoni di bawah arahan satu konduktor yang efisien. Selanjutnya yang itu yang kelima, error handling UX, the empathic messenger. Menampilkan pesan kesalahan adalah momen krusial dalam menginteraksi manusia dan komputer. Salah langkah sedikit saja, pengguna akan merasa bodoh, disalahkan, atau frustasi. Seringkali developer menampilkan pesan error teknis seperti error 400 bad request atau invalid regex pattern yang sama sekali tidak dimengerti oleh manusia normal. Tujuan utama dari error handling UX bukan sekedar memberitahu bahwa ada yang salah, tetapi membimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara yang sopan dan jelas. Pesan error haruslah bertindak seperti guru yang sabar, bukan polisi yang galak. Gunakan bahasa yang manusiawi, misalnya emailnya ketinggalan. Nih, alih-alih format email tidak valid. Waktu penampilan. Pesan error juga sangat menentukan tingkat frustasi pengguna. Jangan pernah menampilkan pesan error berwarna merah mencolok saat pengguna sedang mengetik. Bayangkan betapa menyebalkan jika kamu baru mengetik satu huruf O dan aplikasi langsung bercek email salah. Padahal kamu belum selesai mengetik. Praktik terbaik adalah menggunakan strategi validation and blur saat pengguna pindah dari kolom tersebut, atau validation and submit saat tombol ditekan. Biarkan pengguna menyelesaikan pikiran mereka terlebih dahulu, baru kemudian kita evaluasi hasilnya. Koreksi instan hanya boleh dilakukan untuk hal positif, seperti indikator kekuatan password yang berubah dari merah ke hijau. Posisi penampilan pesan error juga harus kontekstual. Pesan error global memang muncul di bagian paling atas halaman, seringkali tidak efektif karena pengguna harus cari sendiri kolom mana yang salah. Solusi terbaik adalah inline error, yaitu teks merah kecil yang muncul tepat di bawah kolom input yang bermasalah. Ini mengurangi beban kognitif pengguna karena masalah dan penjelasan solusinya berada di satu titik pandang yang sama. Jika formulir yang sangat panjang, pastikan aplikasi melakukan auto scroll ke kolom error pertama saat tombol submit ditekan, sehingga pengguna tidak bingung kenapa tidak terjadi apa-apa. Selain teks, penggunaan isyarat visual sangat penting untuk aksesibilitas. Jangan hanya mengandalkan warna merah untuk menandakan error. Karena pengguna buta warna mungkin tidak melihat perbedaannya. Gunakan kombinasi perubahan warna border menjadi merah, penambahan ikon tanda seru, dan teks penjelasan animasi getar. Ada input yang salah juga bisa menjadi sentuhan UX yang bagus. Meniru gestur kepala manusia menggeleng tanda bukan begitu. Semakin banyak interaksi yang kita libatkan, semakin cepat pengguna menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. Terus yang terakhir, hindari jalan buntu dalam pesan error. Jika terjadi kesalahan jaringan atau server saat submit, jangan hanya bilang gagal, berikan tombol coba lagi atau saran tindakan selanjutnya. Pesan koneksi putus, coba cek wifi kamu ya. Jauh lebih membantu daripada network error. Error handling yang baik adalah jaring pengaman yang menangkap pengguna saat mereka jatuh, membantu mereka berdiri kembali, dan menuntun mereka ke garis finish. Ingat, error adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aplikasimu peduli dan siap membantu. Bukan sekadar mesin dingin yang kaku. Terus yang ke 6 ini integrasi kesilaman. Dalam bab 7 kita memegang prinsip trust no one. Kita belajar bahwa input dari pengguna tidak boleh diterima begitu saja. Ia harus diperiksa, divalidasi, dan disaring agar tidak merusak sistem. Baiklah, yang pertama di sini validasi input dan konsep tabayun. Kita menggunakan ZOOT atau logika validasi untuk memastikan yang masuk adalah benar, aman, dan sesuai format. Kita menolak data sampah. Dalam Islam, sikap kritis terhadap informasi yang masuk disebut tabayun. Validasi form adalah bentuk tabian digital, sebagaimana kita mencegah SQL injection atau script berbahaya masuk ke database aplikasi.
Terus yang kedua, controller input dan malaikat pencatat. Dalam komponen controller input, setiap ketukan tombol yang dilakukan pengguna langsung dicatat ke dalam state. Tidak ada satu huruf pun yang dilewat. Sistem mengetahui segalanya secara real time. Mekanisme ini mengangkat kita pada pengawasan yang jauh lebih canggih, yaitu pencatatan amal oleh malaikat rakib dan atid. Pengguna saat kita mengisi sebagai pengguna saat kita mengisi formulir baik itu status medsos, komentar atau data pendaftaran ingatlah bahwa juga sedang melakukan input handling. Sebagai developer, kita bertanggung jawab membuat form yang digunakan untuk kebaikan, bukan memfasilitasi input maksiat atau penipuan. Yang ketiga ini handling error handling dan adab memberi nasihat. Saat pengguna salah mengisi form, aplikasi harus memberitahu kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error yang baik itu harus jelas namun sopan, membimbing pengguna untuk memperbaiki kesalahan, bukan menghina mereka. Ini adalah cerminan dari adab amar ma'ruf nahi munkar. Saat melihat saudara kita berbuat salah, teguran harus disampaikan dengan cara terbaik. Bahkan kepada Firaun pun Musa diperintah secara bicara lembut. Maka pesan error di aplikasimu, maaf, format yang masalah adalah bentuk maksiat digital. Ketujuh, rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 7, form dan user input. Terus no one. Yang pertama, controller fast in controller. Dua cara menangani input. Controller ini memegang kendali penuh setiap ketukan keyboard masuk ke stack dulu, baru ditampilkan. Kelebihannya validasi real-time mudah. In controller, data dibiarkan di native, diambil hanya saat submit pakai ref. Kelebihannya performa tinggi untuk formulir raksasa karena minim render. Mantra, terus no one. Sebaiknya gunakan controller agar data selalu terpantau, kecuali ada masalah performa berat. Yang kedua, keyboard UX. Masalah klasik mobile, keyboard menutupi tombol submit. Keyboard avoiding view, komponen wajib yang otomatis mendorong layout ke atas atau memendekkan tampilan saat keyboard muncul. Dismissal, keyboard di React Native tidak menutup otomatis jika area kosong diklik. Perlu touchable without feedback. Plus keyboard dismiss. Yang ketiga, skema validation dengan Z. Tinggalkan validasi if else yang diberantakan. Deklaratif, tulis aturan main di awal. eh, Terus Zod bertindak sebagai bouncer yang menendang data sampah sebelum masuk sistem. Tab safety, Zod otomatis menghasilkan TP data TypeScript, menjamin sinkronisasi antara validasi dan kode. Yang keempat, hook form, solusi untuk performa formulir kompleks. Isolasi re-render, berbeda dengan step biasa. Mengetik satu kolom tidak akan merender ulang seluruh formulir. RHF bertindak sebagai konduktor yang hanya mengupdate bagian perlu. Terus yang controller, komponen jembatan untuk menghubungkan RHF dengan input negatif yang tidak punya standar HTML ref. 5. Error handling UX, jangan memarahi pengguna. Timing jangan tampilkan error merah saat pengguna sedang mengetik. Tampilkan saat mereka selesai mengetik atau saat tekan tombol. Kejelasannya itu gunakan pesan yang membantu, bukan pesan robot. Ke-8 ini evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Soal pertama ini analisis keamanan input dan konsep tabayun. Sebuah aplikasi ini skenario sebuah aplikasi pendaftaran santri baru diretas karena pengguna berhasil memasukkan script berbahaya, script alert, hack script ke dalam kolom nama lengkap. Ternyata developer hanya mempercayai input pengguna mentah-mentah tanpa melakukan sanitasi atau validasi apapun, beranggapan bahwa semua pengguna itu baik. Pertanyaannya, lakukan analisis terhadap telah keamanan tersebut, mengapa prinsip trust no one wajib diterapkan dalam menangani input form menghubungkan kegagalan validasi dengan perintah Al-Quran tentang tabayun saat menerima berita. Apa akibat fatal teknis jika kita menelan informasi mentah tanpa filter? Tujuan ini mengukur pemahaman tentang kerentanan injection dan pentingnya validasi data sebagai bentuk verifikasi kebenaran. Kata kuncinya yaitu sanitation validation. Input harus divalidasi agar sesuai format yang diharapkan. Security risk mencegah XSS atau SQL injection. Tabayun perintah meneliti kabar dari orang fasik tidak dikenal agar tidak menimpakan musibah. Input user adalah kabar yang harus diperiksa kebenarannya sebelum diproses database. Soal kedua ini evaluasi user experience pada pesan error dan adab nasihat.
Skenario skenario ini terus Anda sedang mengaudit aplikasi buatan tim lain. Saat pengguna salah memasukkan format email, apakah aplikasi memunculkan pesan merah menyala bertuliskan input salah. Bodoh sekali Anda. Meskipun secara teknis validasi berjalan, pengguna merasa terhina dan langsung menghapus aplikasi tersebut. Pertanyaannya itu evaluasi strategi error handling tersebut dari sisi psikologi pengguna. Rancanglah ulang pesan error tersebut agar informatif dan solutif. Bandingkan pesan error kasar tersebut dengan adab amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana seharusnya seorang muslim memberitahu kesalahan orang lain? Gunakan referensi kisah Nabi Musa dan Firaun. Tujuan penilaiannya mengukur kepekaan terhadap UX, rating, dan penilaian. Oke, kata kunci jawabannya itu constructive feedback. Pesan error harus memberi solusi. Nah, terus UX impact. Pengguna butuh bimbingan, bukan hinaan. Ada nasihat, bahkan kepada Firaun yang paling engkar pun diperintahkan bicara lembut. Apalagi kepada user yang hanya salah ketik. Pesan error adalah nasihat digital. Soal 3, kreasi controller input dan kesadaran pengawasan. Skenario-nya itu kalian meminta fitur untuk kolom komentar di mana sisa karakter harus berkurang secara real-time saat pengguna mengetik. Dan tombol kirim otomatis mati. Jika melebihi batas, fitur ini membutuhkan skenarioisasi instan apa yang diketik dan apa yang disimpan di memori. Pertanyaannya, kok rencanglah logika kode komponen menggunakan pola kontrol komponen untuk kasus ini. Jelaskan bagaimana state bereaksi terhadap setiap ketukan tombol. Jadikan mekanisme pencatatan karakter ini sebagai analogi untuk menjelaskan konsep malaikat aktif dan atin. Bagaimana kesadaran bahwa dapat mempengaruhi perilaku pengguna saat mengetik komentar di media sosial. Tujuan penelitiannya mengukur komponen. Oke, kata kunci jawabannya itu one change text. Event listener yang memperbarui state setiap kali user mengetik. Since nilai input dikunci ke state. Analogi malaikat tidak ada satu huruf pun yang luput dari state aplikasi. Begitu pula tidak ada ucapan yang luput dari catatan malaikat. Ini mendorong kehati-hatian dalam berkomentar. Baik lagi keempat, analisis masalah keyboard dan prinsip menyingkirkan gangguan. Skenario konteksnya itu pada halaman login di HP berlayar kecil, pengguna mengetik password keyboard virtual muncul dan topik tombol login. Pengguna terjebak, tidak bisa menekan tombol login, tidak bisa menemukan keyboard. Ini adalah bug UX yang sangat mengganggu. Pertanyaannya, analisis penyebab masalah tata letak ini dan usulkan solusi teknis menggunakan komponen keyboard avoiding view atau scroll view. Kaitkan tindakan memperbaiki UI yang tertutup keyboard. Ini dengan hadis tentang cabang iman, menyingkirkan gangguan dari jalan. Mengapa memastikan jalan pengguna lancar tanpa hambatan visual bernilai sedekah? Tujuan penilaiannya mengukur pemahaman tentang isu usability pada perangkat mobile dan nilai pedulian kampus. Oke. Kata kuncinya itu view for height, keyboard mengurangi tinggi layar yang tersedia, keyboard avoiding view, komponen yang otomatis menyelesaikan padding dan posisi dasar keyboard muncul. 5 tato adza, menyingkirkan duri atau batu dari jalan dalam sedekah dalam aplikasi menyingkirkan elemen yang menghadiri tombol bentuk. Oke. Lanjut yang soal 5, evaluasi mengenai library form versus manual dan efisiensi. Seorang developer bersikeras menangani validasi form pendaftaran yang kompleks secara melalui puluhan FS bertingkat. Hasilnya kode menjadi 500 baris yang sulit dibaca dan rentan bug. Rekannya menyarankan menggunakan library validasi skema seperti Zoot. Pertanyaannya, evaluasi keputusan developer tersebut, mengapa menulis validasi manual yang rumit untuk kasus kompleks dianggap tidak efisien dan rentan kesalahan. Hubungkan pengguna alat bantu untuk menyederhanakan kerumitan ini dengan prinsip Islam. Apakah membebani diri dengan kode rumit yang bisa disederhanakan termasuk tindakan yang bijak? Tujuan penilaian itu mengukur kemampuan evaluasi alat pembantu pengembangan. Nah, itu tanda kuncinya buat cobaan itu maintainability, code base, manual, sulit dirawat, terus skema validation, Zot memisahkan logika validasi dari UI, membuat kode bersih, terus prinsip kemudahan. Islam menyukai kemudahan. Jika ada alat yang halal dan memudahkan pekerjaan, maka menggunakannya adalah pilihan cerdas, bukan kesalahan, kemalasan. Baiklah itu saja dari pembacaan saya dari huruf 7. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.